Kita bersyukur kalau hari-hari boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini, apapun setiap musim kehidupan yang boleh sedang kita alami, Tuhan boleh bukakan pengertian kita, supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh dan setia dalam mengiring Tuhan, mencari Tuhan. Firman-Nya boleh terus mengajar kita, membentuk kita untuk menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami datang kembali Tuhan pagi hari ini, dan kami rindu Tuhan untuk boleh menerima setiap pesan firman pagi ini. Berkati setiap kami Bapa. Hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di tembara dunia? Kau bukan mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku, indah kerajaanmu. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan kembali. Kau buka mataku, hati dan pengertianku. Hidup ini untuk mengabdi bagimu di singkat hariku. Kaulah tujuanku Tuhan, Kaulah tujuanku. Indah kerajaanmu, Indah kerajaanmu. Amin, amin. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Haleluya. Engkaulah tujuan hidup kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi hidup kami. Kami bersyukur pagi ini kami ada. Itu karena Tuhan yang telah menolong hidup kami. Tuhan yang sudah memberkati hidup kami sampai hari ini. Tuhan yang sudah memberikan kami kesehatan sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kami. Ampuni kalau kami bersalah Tuhan. Ampuni kami. Sekarang kami siap diberkati dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah hidup dengan perspektif kekekalan. Hidup dengan perspektif kekekalan. Kita akan melihat dulu apa itu pengertian perspektif kekekalan. Hidup dengan perspektif kekekalan adalah bagaimana kita memandang kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Saya ulangi, hidup dengan perspektif kekekalan adalah bagaimana kita memandang kehidupan dari sudut pandang kekekalan. Satu kaidah orang bertanya Bapak Ibu, apa tujuan hidup kita?
Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Mungkin orang memiliki banyak tujuan dalam hidup ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup kita di dunia ini adalah kita akan masuk ke dalam kekekalan. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini adalah goalnya adalah kita rindu masuk di dalam kekekalan. Nah, kita baca dulu ayatnya Bapak Ibu. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 16 sampai 18. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita baca ayat ini bersama-sama 3 ayat. 2 Korintus 4 16 sampai 18. 2 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Inilah tujuan hidup kita Bapak Ibu Tuhan. Kita akan masuk di dalam kekekalan. Nah, ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari tema ini. Yang pertama, bicara tentang hidup dengan perspektif kekekalan, yaitu yang pertama kita harus memperbaharui manusia batiniah kita. Jadi batiniah di sini berbicara tentang kualitas spiritual kita, kualitas kerohanian seseorang, Bapak Ibu. Ini sangat penting dalam kita melakukan kehidupan selama ada di dunia ini. Kita harus memperbaharui terus manusia batiniah kita, manusia rohani kita, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita perbaharui dari hari ke hari. Untuk itu kita harus bertumbuh, Bapak Ibu, dalam pengenalan kita akan firman, dalam pengenalan kita akan Kristus. Bapak Tuhan, kalau kita melihat secara nyata, bahkan Alkitab tadi mengatakan dari ayat yang kita sudah baca, bahwa manusia jasmani kita ini semakin hari semakin merosot. Bapak Ibu, manusia jasmani kita semakin hari semakin merosot. Ya. Kenapa? Karena kan kita semakin tua. Gak ada orang yang muda terus Bapak Ibu. Kita akan tua. Ya. Mau tidak mau. Contohnya kulit kita yang dulu segar, lama-lama kita keriput Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu keriput? Kulit kita jadi kendor. Itu tanda bahwa manusia jasmani kita ini semakin hari semakin merosot. Bukan itu saja Bapak Ibu, mata kita pun, ya, penglihatan kita semakin hari semakin berkurang. Ini memberikan gambaran bahwa memang manusia jasmani kita ini bisa merosot Bapak Ibu. Apalagi sekarang kalau kita melihat dalam masa transisi ini, ya, ada aturan-aturan orang yang umur 60 tahun ke atas diharapkan jangan datang ibadah, Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu? Sebenarnya ini tergantung dari apa? Kekuatan dari orang itu sendiri. Kalau dia benar-benar sehat, Bapak Ibu, ya, kalau memang dia benar-benar sehat, ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak sehat, lebih baik memang jangan datang. Karena situasi kondisinya kurang baik saat ini. Ini menandakan Bapak Tuhan bahwa manusia jasmani kita ini semakin merosot dari hari ke hari. Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, ada hal yang perlu kita perhatikan. Itu apa? Manusia batiniah kita, manusia rohani kita, spiritualitas hidup kita ini perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Kita mesti perbaharui dari hari ke hari. Bapak Ibu, ini akan sangat mempengaruhi dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Jadi manusia batiniah kita ini, manusia rohani kita ini harus terus diperbaharui
oleh Tuhan. Saya rindu jemaat GB Damat Geraha Pena, manusia batinnya kita ini harus mengalami pembaharuan, amin. Diperbaharui dari hari ke hari, Bapak Ibu. Jangan kita tidak mau melakukan hal ini, tapi kita rindu manusia batinnya kita ini diperbaharui terus. Dalam kita mengenal kepada Tuhan, dalam kita mengenal akan firman-Nya. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, dalam kesempatan-kesempatan seperti sekarang ini, kita terus harus tingkatkan manusia rohani kita, Bapak Ibu. Belum lama saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman hamba Tuhan, Bapak Ibu. Sekarang orang dikuasai dengan rasa takut dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu, tapi ada satu ketakutan nanti yang bisa akan terjadi menjelang akhir zaman. Apa itu Bapak Ibu? Orang kalau mencari firman Tuhan, orang gak menemukan. Orang akan haus akan firman Tuhan. Untuk itu betapa pentingnya dari sekarang kita mempersiapkan manusia rohani kita, manusia batinia kita ini Bapak Ibu. Terus diperbaharui oleh Tuhan dari hari ke hari. Bapak Ibu punya kesempatan untuk beribadah, kita beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu punya kesempatan waktu baik di rumah, kita baca firman Tuhan, kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu punya kesempatan untuk berdoa di rumah, kita gunakan untuk banyak berdoa sama Tuhan. Kita tingkatkan manusia rohani kita kepada Tuhan. Satu kali kami ngobrol Bapak Ibu, ya namanya kan tiap hari saya ketemu dengan hamba Tuhan gitu. Dia bilang ini, Pak Kiki, saya mau bersaksi. Sejak masa pandemi ini, corona ini berapa bulan kami nggak bisa lakukan apa-apa. Saya di rumah, setiap hari saya baca Alkitab, setiap hari saya gunakan waktu untuk berdoa. Bapak Ibu, dia katakan saya bersyukur. Dengan adanya itu, sekarang saya sudah punya bahan khotbah sebanyak 100 bahan khotbah baru. Bayangin Bapak Ibu, dia bilang, saya bersyukur Tuhan izinkan ini semua terjadi. Saya pun mendapatkan sesuatu yang terus diperbaharui oleh Tuhan. Dia bilang ada 100 bahan khotbah yang dia bisa dapati Bapak Ibu. Sebenarnya lebih loh, dia bilang saya lebih. Kenapa? Setiap hari waktu yang Tuhan kasih dia gunakan sebaik mungkin. Untuk dia menggali firman Tuhan, dia renungkan, dia dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, kita pun sebagai jemaat Tuhan, kita rindu manusia batinia kita ini diperbaharui dari hari ke hari. Yang kedua Bapak Ibu, bicara tentang hidup dengan perspektif kekekalan. Yang kedua, melihat kepada kemuliaan kekal daripada penderitaan. Melihat kepada kemuliaan kekal daripada penderitaan. Ada kemuliaan Allah di balik segala penderitaan. Bapak Ibu, sekarang ini orang banyak yang sedang menderita. Akibat atau dampak dari COVID-19 ini banyak orang menderita loh Bapak Ibu. Waduh, kalau kita dengar berita-berita Bapak Ibu, banyak orang yang sedang menderita hari-hari ini. Ya, orang yang punya usaha pun hari-hari ini sedang terus bergumul. Ya, ada banyak pengusaha-pengusaha yang mulai goncang Bapak Ibu. Ya, keadaan usahanya mulai goncang. Ya. Belum lagi akibat dari COVID-19 ini ada orang yang di PHK dari pekerjaan. Ya, di PHK, kehilangan pekerjaan, dan juga dampak-dampaknya itu sangat luas Bapak Ibu. Yang membuat intinya orang bisa menderita. Orang bisa menderita. Tapi kita lihat apa yang Alkitab katakan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Di dalam Roma 8 ayat 18. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Roma 8:18. Kita keluarkan suara kita 2-3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan nyatakan kepada kita. Amin. Mungkin hari-hari ini kita menderita Bapak Ibu. Tapi kita percaya kalau kita tetap di dalam Tuhan, kalau iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan, manusia batin kita diperbaharui terus Bapak Ibu. Kita percaya satu kali kelak
kita akan menyatakan atau mendapat melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan buat kita. Bapak Ibu, ayat ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan takut dengan yang namanya penderitaan. Manusia bisa mengalami penderitaan, Bapak Ibu. Lalu saya merenung nih secara pribadi, saya bilang, ini baru COVID-19. Udah banyak orang menderita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi lagi, Bapak Ibu. Setelah ini, kita nggak tahu, Bapak Ibu. Dan mungkin akan ada banyak lagi hal-hal yang membuat orang tuh bisa menderita. Saya ngomong begini bukan berarti saya nakut-nakutin, tidak Bapak Ibu. Artinya kita siap dan kita tidak perlu takut kalau seandainya pun kita mengalami yang namanya penderitaan. Kita percaya janji ayat ini digenapi buat hidup kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu janji Tuhan buat hidup kita. Orang yang percaya dan mengasihi Dia. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari mungkin banyak menderita. Kita banyak menangis. Ya. Tapi percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak tinggal diam. Amin. Dia tahu apa yang sedang kita alami, yang kita rasakan dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir. Bicara tentang hidup dengan perspektif kekekalan. Yang ketiga, memperhatikan yang tidak kelihatan, yang sifatnya kekal. Bapak Ibu, dikatakan sebab yang kelihatan sifatnya sementara. Bapak Ibu, apa yang kita lihat di dunia ini sifatnya sementara. Bahkan apa yang kita punya pun sifatnya sementara. Sementara Bapak Ibu. Selama kita hidup, itulah yang kita bisa miliki. Setelah kita mati, udah Bapak Ibu, ceritanya sudah selesai. Ya. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini sifatnya sementara loh Bapak Ibu. Ya. Semua ini sementara. Nah, untuk itu kita diajak untuk memperhatikan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena itu sifatnya kekal. Nah, berbicara yang tidak kelihatan Bapak Ibu, di sini kita bisa diartikan dengan mengandalkan kekuatan Allah. Kalau berbicara tentang yang tidak kelihatan, di sini kita bisa melihat atau menemukan ya pengertian lain, yaitu dengan mengandalkan kekuatan Allah. Ya, ada sesuatu yang nggak kelihatan. Ada tangan yang nggak kelihatan, yaitu tangan Tuhan Bapak Ibu, nggak kelihatan. Tapi tangan itu bisa sanggup menolong hidup kita. Gak kelihatan. Tapi biarpun tidak kelihatan, tapi hal tersebut bisa mendatangkan kuasa buat hidup kita orang percaya. Ada hal yang kita pelajari Bapak Ibu dari beberapa peristiwa yang dicatat oleh Alkitab. Yaitu Bapak Ibu kisah tentang bagaimana Musa ingin mengutus 12 pengintai. Dalam Bilangan 13, tolong diklik ya. Ayat 31 sampai 33, Bapak Ibu. Itu bagaimana Musa mengumpulkan ketua-ketua, pimpinan-pimpinan suku untuk diutus Bapak Ibu sebanyak 12 orang. Untuk apa? Menyelidiki negeri Kanaan, tanah Kanaan saat itu. Bapak Ibu, kita lihat dari kisah ini. 10 orang memberitakan hal-hal yang negatif. Tapi hanya 2 yang memberitakan hal yang positif. Yaitu Yosua dan Kaleb. 10, waduh Bapak Ibu. Alkitab berkata bahwa wah, tanahnya memang subur, makmur, ada susu, madu, berkelimpahan. Tapi orangnya serem-serem, gede-gede, menakutkan. Ya, orangnya seperti raksasa. Kita kalau berperang kita pasti kalah.
sama mereka. Nggak mungkin kita bisa duduk di negeri Kanaan. Tapi yang 2 orang berkata, tidak. Kita akan rebut tanah itu. Karena ada Tuhan yang akan menyertai kita. Bapak Ibu, di sini kita lihat ada satu perbandingan. Kalau kita fokus kepada yang kelihatan Bapak Ibu, kita bisa lemah. Kita bisa khawatir, kita bisa takut. Jujur kita katakan, kalau kita fokus kepada yang kelihatan, kita bisa lemah, kita bisa khawatir, kita bisa takut. Apa buktinya Bapak Ibu? Coba kita baca Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat 11. Ya, bisa ditayangin nggak 1 Samuel 17 ayat 11? Oke. Saya bacakan ya buat Bapak Ibu sebentar. 1 Samuel 17 ayat 11. Ini kisah ketika orang Israel berperang lawan orang Filistin, Bapak Ibu. Ya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11. Saya bacakan Bapak Ibu. Ini ada yang menarik Bapak Ibu. Ketika Saul itu waktu itu raja Israel. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Jadi ketika Saul, segenap orang Israel melihat dan mendengar ucapan dari apa? Orang Filistin. Mereka jadi takut. Kenapa? Karena orang Filistin punya seorang raksasa bernama Goliat. Bapak Ibu, ada yang mengatakan tuh Goliat itu tingginya 2 meter lebih Bapak Ibu. Bayangin 2 meter lebih tingginya. Orangnya gede. Orang Israel ketika lihat Goliat, bahasa Betawinya hatinya ciut. Hati jadi takut. Itu manusiawi kita Bapak Ibu. Apa yang kita lihat itu bisa membuat kita takut. Apa yang kita dengar bisa membuat kita takut. Buktinya apa? Saul takut mendengar perkataan orang Filistin itu. Ini tuh pelajaran rohani buat kita Bapak Ibu. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kadang-kadang membuat kita jadi takut terhadap apa yang kelihatan. Bapak Ibu, coba kalau Bapak Ibu dengar berita-berita COVID terus, lama-lama stres. Benar. Bapak Ibu, benar loh, dikatakan begini. Bahwa WHO mengatakan bahwa nggak tahu lagi nih bagaimana perkembangan lebih jauh dampak dari COVID-19. Bahkan ditakutkan ada apa? Ada hal-hal yang lain. Coba Bapak Ibu kalau dengar berita gitu kita kan jadi takut. Belum lagi kalau kita dengar berita-berita di Indonesia, di negara kita. Orang yang terkena COVID semakin hari semakin banyak. Kalau kita dengar Bapak Ibu, lama-lama kita bisa stres, bisa takut. Makanya Bapak Ibu Tuhan, hari ini firman Tuhan ingatkan buat kita. Jangan fokus kepada yang kelihatan. Jangan fokus dengan omongan-omongan orang yang bisa menakutkan kita. Tapi biar kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang ajaib. Hari-hari ini orang masih takut, khawatir. Bapak, kita takut, khawatir itu manusiawi, alami. Tapi kita nggak boleh dikuasai dengan namanya roh ketakutan. Dikuasai ketakutan yang berlebihan. Akhirnya apa? Kita kan nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang keadaan di mana kita hidup, secara khusus di Indonesia. Bapak Ibu lihat, kan kita mesti tetap beraktivitas. Saya bersyukur ada seorang kirim artikel yang bagus tuh Bapak Ibu. Kita harus, mau tidak mau, kita harus menghadapi kenyataan ini Bapak Ibu. Kita harus terus menyesuaikan diri kita dengan kondisi yang ada sekarang terjadi di negara kita. Kita tetap mesti bekerja, kita mesti berdagang, kita mesti tetap melakukan aktivitas kita. Bapak Ibu, kalau kita dikuasai rasa takut terus, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Biarlah
kita terus memfokuskan diri kita kepada yang tidak kelihatan, itu Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, dari kisah 2 Raja-Raja 6:15, ini ada satu kisah yang menarik juga. Alkitab kasih contoh yang sangat luar biasa. Ini kisah bagaimana ketika saat itu ya, Elisa bersama dengan abdinya yang bernama Gehasi itu ingin ditangkap oleh Raja Aram. Karena orang Raja Aram itu bilang, kenapa ke orang Israel tahu setiap kita mau menyerang? Lalu ada orang bilang, ada seorang abdi Allah namanya Elisa. Dia yang beritahu. Lalu raja itu berkata, baik, sekarang dia ada di mana? Dia ada di Dotan. Kita kepung dia, kita tangkap dia. Bapak Ibu, bayangin 2 orang, satu nabinya Tuhan yang bernama Elisa, satu abdinya bernama Gehasi. Dikepung sama orang segitu banyak. Kita nggak tahu jumlahnya, pokoknya banyak, dikepung dengan pasukan. Cuma mau nangkap 2 orang. Lalu Gehasi ketika dia bangun pagi, dia lihat, dia berkata, celaka tuanku. Begitu banyak tentara yang mengepung kita. Celaka tuanku, begitu banyak tentara yang mengepung kita. Kenapa? Karena kita fokus kepada yang kelihatan, itu manusia kita. Tapi Elisa dengan tenang berkata, jangan takut, yang menyertai kita lebih banyak daripada tentara yang mengepung kita. Lalu Elisa berdoa, Tuhan, celikan mata rohani bujangnya itu, hambanya itu, ketika dia lihat begitu pasukan tentara surga, begitu lebih banyak yang menyertai, yang melindungi hambanya Elisa bersama dengan bujangnya itu. Bapak Ibu, satu pelajaran rohani kembali kita dapat. Kita jangan fokus kepada yang kelihatan. Hari-hari ini kita kalau fokus kepada yang kelihatan, Bapak Ibu, kita lemah. Kita takut, kita khawatir. Tapi kalau kita fokus terus kepada Tuhan yang tidak kelihatan, kita percaya Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Jangan fokus dengan keadaan apapun yang kita alami hari-hari ini. Kalau kita fokus terus, bahwa kita jadi khawatir, kita takut, akhirnya kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Bahkan yang lebih lagi, kita mungkin nggak bisa berdoa, nggak bisa baca Alkitab. Kenapa? Karena kita fokus kepada apa yang terjadi menimpa hidup kita. Tapi biar kita terus fokus kepada Tuhan. Nanti Tuhan bisa berperkara buat hidup kita. Tuhan bisa menolong hidup kita dengan caranya yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak perkara yang mustahil. Bapak Ibu, mari kita fokus kepada yang tidak kelihatan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. El Shaddai, amin. El Shaddai, haleluya. Allah Maha Kuasa, katakan Dia besar. Amin. Dia besar. El Shaddai mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan berkatnya melimpah. Ya, melimpah. El Shaddai. Musik dengan lembut. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu ketika engkau datang ke tempat ini. Tuhan tahu apa yang sedang kita perlukan, apa yang jadi pergumulan hidup kita. Tuhan tahu pagi ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang datang ingin didoakan secara khusus? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan yang mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan,
Kami terus menaikkan tangan kami di hadapan-Mu, memohon pertolongan Tuhan. Karena kami fokus kepada yang tidak kelihatan, kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi Bapak Ibu. Dari pertama kita katakan kepada jiwa kita, kepada diri kita, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Allah menjaga, amin, amin. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Haleluya. Tak usah ku susah, ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Katakan, Dia memberkatiku. Katakan dengan iman, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Ya, Dia besar. Haleluya, haleluya. El Shaddai, mulia. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan kembali, El Shaddai. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan menolong umat-Mu yang mengangkat tangan pagi ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah, jamah. Tolong kami Tuhan. Berikan kami kemenangan, berikan kami jalan keluar, berikan kami kelepasan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan setiap pergumulan kami, setiap masalah kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong kami. Haleluya, haleluya. Shaddai, kami percaya Engkau sanggup menolong hidup kami Tuhan. Kami punya Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, maha kuasa. Hamba berdoa menyerahkan setiap tangan-tangan diangkat dari jemaat-Mu ini. Tuhan yang turun tangan menolong kami. Tuhan memberikan kami jalan keluar, memberikan kami kemenangan, kelepasan. Dalam nama Yesus. Tolong kami Roh Kudus, hiburkan kami, kuatkan kami, dan kami terus mengimani pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha dagangan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati persiapan apapun yang mereka sedang butuhkan untuk memasuki tahun ajaran baru ini. Engkau Yehova Jireh menyediakan apa yang kami butuhkan. Makasih Tuhan. Terlebih berkati kami dengan kesehatan dari Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Lindungi kami dari virus corona atau virus apapun. Dalam nama Yesus kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Makasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sebelum kami berpisah Tuhan,
Kami berdoa khusus untuk jemaat yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Pak Lukman yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Pak Gunawan. Tuhan terus sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan, Tuhan, akan Ibu Oni yang sudah sakit sekian lama. Kami mohon kemurahan hati Tuhan. Jamah dia. Sembuhkan juga Ibu Uang, Tuhan. Tuhan terus pulihkan kesehatan dari Pak Keke. Pulihkan kesehatan dari Saudara Randy, Tuhan. Engkau tolong mereka. Dan juga Tuhan jamah sembuhkan Ibu Cuanyo, Tuhan. Engkau yang menolong dia. Engkau yang mengasihani dia, Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat yang sakit, Tuhan. Yang hamba tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Biar Tuhan sendiri akan menyembuhkan dan menolong hidup mereka. Makasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai kami menuju ke rumah kami masing-masing. Dan kalau kami besok melakukan aktivitas hidup kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin.